밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Halo everyone, perkenalkan aku Najwa Rizky Safira dari program studi pendidikan IPA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini aku mau ngajak teman-teman semua untuk memperkenalkan tentang etnokoreologi vlog tentang tari anggur Grobogan yang salah satunya itu terdapat di Kabupaten Grobogan. Nah, di Kabupaten Grobogan ini ternyata memiliki banyak kesenian dan kearifan lokal. Nah, salah satunya ini adalah tari anggur Grobogan. Tari anggur Grobogan ini yang bernafaskan Islami yang telah direinterpretasinya pada 2013, dan ternyata dari tari anggur Grobogan ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan Pangeran Diponegoro yang ceritanya ini akan menjajah dengan kolonial Belanda, akan melawan kolonial Belanda di tanah Jawa. Nah, untuk seputar tentang tari anggur Grobogan ini dan sejarah-sejarahnya, dan ada kaitannya juga dengan sains yang nantinya akan berhubungan dengan yang namanya etnosains. Mungkin untuk teman-teman bisa ikut dengan saya untuk tahu bagaimana kelanjutannya seperti apa. See you. Kita saat ini memasuki kawasan Simpang 5 Purwodadi. Simpang 5 Purwodadi ini adalah bundaran jalan utama bercabang 5 yang menjadi salah satu ikon penting Kabupaten Grobogan. Dari waktu ke waktu, pemerintah daerah terus berbenah lewat revitalisasi untuk menjadikan Simpang 5 menjadi ikon wisata bagi masyarakat sekitar lewatinya. Guys, aku udah sampai di rumahnya Pak Warsito yang akan aku wawancarai tentang tari anggur Grobogan. Mungkin Bapaknya sendiri bisa memperkenalkan dirinya, kayak dari namanya, usianya, terus aktivitas sekarang seperti apa nih Pak? Iya, oke, terima kasih. Nama saya Warsito, tapi di sini lebih dikenal dengan nama Sitek. Sitek kelahiran sekarang usia saya sudah 62 tahun. Ya, ini pensiunan pegawai negeri ASN dari dinas pemuda olahraga kebudayaan. Aktivitas kami ya sini ya kita hanya mengamati perkembangan kesenian di Grobogan, karena sama itu juga mungkin ada apresiasi tentang budaya. Tapi secara fisik kami ya lebih banyak total istirahat karena ingin menikmati masa pensiun ini. Mungkin mengenai tari anggur, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana asal-usul tari anggur ini menurut legenda atau cerita tradisional yang beredar di daerah Grobogan ini. Sebetulnya tari anggur itu kan banyak berkembang di berbagai daerah, itu seperti Projo juga ada, Dolala, itu di banyak daerah di Grobogan itu juga ada namanya anggur. Mungkin juga daerah lain juga banyak anggur, tapi versinya masing-masing geraknya macam-macam. Tapi untuk di Grobogan yang menurut pengetahuan saya itu kenapa dinamakan anggur itu berbicara pada satu masyarakat Indonesia, masyarakat pedesaan dan sebagainya itu lebih banyak mengamati proses pasukan Belanda yang saya itu mungkin sedang latihan baris berbaris dan sebagainya, latihan untuk banyak menggunakan gerakan-gerakan kepala, sehingga mereka mengistilahkan itu anggur karena banyak peran kepala, sehingga mereka membuat istilahnya meniru gerakan-gerakan itu dalam bentuk suatu bentuk kesenian yang kemudian mereka melakukan dengan nama istilah anggur di sini, karena mungkin berbicara dari tadi gerakan-gerakan pasukan Belanda, prajurit Belanda yang lebih cenderung pada gerakan yang mayoritasnya gerakan menganggur tadi.
Terus kaitannya diri Belanda dengan Pangeran Diponegoro waktu itu apa nih Pak? Waktu itu Belanda waktu itu lagi buat berperang dengan Pangeran Diponegoro atau bagaimana? Itu kan pasukan Belanda itu kan ingin menguasai Indonesia kan, dan di Jawa itu ada prajurit atau katakanlah pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saja ini Pangeran Diponegoro tidak ingin bahwa tanah gelarnya menjadi jajahan Belanda. Jadi terjadi ya peperangan karena satu sisi ingin menguasai, satu sisi ingin mempertahankan, mengusir Belanda dari tanah Indonesia, khususnya di Jawa itu, sehingga terjadilah peperangan dengan Belanda. Jadi Belanda ini, Pangeran Diponegoro ini adalah katakanlah ingin mempertahankan tanah gelarnya dari cengkeraman Belanda itu tadi. Terus lalu peran yang dimainkan dari tari Angguk yang di Grobogan ini dalam kehidupan di masyarakat Grobogan ini bagaimana ya Pak secara historis? Kayak peran dari tari Angguk bisa diimplementasikan di daerah Grobogan. Begini, tari Angguk di sini diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat di Grobogan. Ini sebetulnya untuk tari Angguk di Grobogan sebenarnya sudah hampir punah Mbak ya, hampir punah karena sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena mereka menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan jiwa mereka, yang mungkin jiwa yang ingin berkembang. Mereka tidak ingin hanya melakukan gerakan yang hanya bersifat tradisional, tradisi kuno begitu, sehingga mereka banyak meninggalkan. Namun demikian di daerah tertentu, di daerah Kecamatan Grobogan, Desa Karangrejo itu masih ada semacam sanggar atau aktivitas dari masyarakat untuk eksis mengembangkan, mempertahankan tari Angguk, sehingga untuk saat ini yang masih eksis itu ya di Kecamatan Grobogan, Desa Karangrejo itu dari mulai SD, SMP, SMA ada semacam rekreasinya. Namun untuk lebih istilahnya lebih diterima oleh masyarakat, sehingga ada perpaduan instrumennya yang ada. Yang kalau dulu dalam Angguk itu tidak ada keyboardnya, itu sekarang ada tambahan keyboard, sehingga ada semacam untuk menjadikan daya tarik masyarakat lebih mengenal Angguk. Ya, implementasinya di dalam masyarakat ya itu tadi bisa untuk hiburan orang punya kerja, kemudian juga hiburan perayaan hari nasional, kemudian juga mungkin orang punya hajat kerja. Kitanan itu biasanya diarak dengan tari Angguk itu juga semacam itu. Jadi sebetulnya masih ada, tapi hanya berputar di lingkungan yang lebih cukup kecil di Kecamatan Grobogan. Ada juga di Keratenan itu, tapi sudah tidak regenerasi karena pemainnya sudah sepuh sekali, sehingga aktivitas mereka tidak bisa dikatakan untuk bisa hidup gitu. Berarti Angguk masih dilestarikan di Grobogan, tapi cuma di daerah Grobogan. Iya. Itu juga pada tahun sebelumnya juga kita kirim ke kita garap untuk lebih menjadi bisa diterima oleh masyarakat, dan itu ternyata memang bisa diterima masyarakat karena bisa untuk tarian massal, kemudian ada perlombaan tari Angguk itu, sehingga anak-anak sekolah bisa menerima garapan dari sekolah putar tadi. Iya Pak. Mungkin ini Pak, Bapak bisa menjelaskan beberapa gerakan khas yang ada dalam tari Angguk, terus kayak makna dibaliknya itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Nah, gerakan namanya saya sudah begitu apa namanya itu gerakan, tapi saya istilahnya namanya geraknya. Tapi di sini juga ada gerakan yang apa ya istilahnya namanya ya, mengayunkan kipas-kipas itu. Kemudian ada yang kipas-kipasan ini maknanya saya sendiri kurang begitu paham, karena memang kami tidak begitu menggali tentang itu. Kami hanya mengamati gerakan-gerakan itu, tapi dari gerakan itu kami ada semacam semangat dari mereka untuk lebih instan dalam perkembangan zaman. Gerakan ini ada semangat ini ada semacam ini pasti ada semangat, gerakan semangat untuk menghidupkan kesenian tadi. Ciri khasnya kan bawa kipas tuh ya Pak tari Angguk. Bukan dari kipas ada pimpinannya satu Pak Cot itu. Nah di lain daerah mungkin
seperti di Purworejo mungkin berbeda lagi. Jadi tiap daerah inti maknanya kayak ciri khasnya beda-beda. Beda-beda karena tergantung mereka, karena mereka masyarakat itu bagaimana mereka mencerna gerakan-gerakan dari prajurit Belanda itu kemudian dikembangkan sesuai dengan situasi masing-masing daerah. Mungkin sekian di wawancara saya dan sudah cukup banyak sekali ilmunya. Tari Angguk Grobogan menambah kekayaan tari tradisi di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Grobogan. Tari ini salah satu kesenian rakyat Mataram yang menggambarkan gagah berani rakyat yang sedang mengadakan latihan perang melawan kolonialis Belanda. Nah guys, ternyata hubungan antara tari dengan sains itu ada erat kaitannya dengan STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Mungkin kaitan antara tari dengan sains STEM itu tidak terlihat jelas pada pandangan pertama. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa keterkaitan yang menarik antara keduanya. Yang pertama yaitu ada di dalam fisikanya, gerak dan biomekanika. Dalam tari, gerakan tubuh manusia merupakan fokus utama. Prinsip-prinsip fisika seperti gaya, keseimbangan, momentum, dan energi kinetik sangat relevan dalam menganalisis gerakan tari. Sains biomekanika mempelajari bagaimana tubuh manusia bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya, yang sangat berguna bagi penari untuk memahami teknik dan menghindari cedera. Selanjutnya, terkait matematika dan polanya, banyak tari tradisional memiliki pola gerakan yang terstruktur dan repetitif. Konsep matematika seperti pola, simetri, dan pengulangan sering ditemukan dalam koreografi tari. Penari juga harus memahami hitungan dan timing yang tepat dalam menari. Selanjutnya terkait teknologi yang erat kaitannya dengan desain panggung. Dalam pertunjukan tari modern seringkali menggunakan teknologi seperti pencahayaan, proyeksi video, dan efek suara yang canggih. Hal ini melibatkan aspek teknik dan desain panggung yang membutuhkan pemahaman prinsip-prinsip teknologi dan rekayasa. Selanjutnya terkait kreativitas dan inovasi, baik sains, STEM maupun tari menuntut kreativitas dan inovasi. Para penari dan koreografer seringkali menciptakan gerakan dan koreografi baru yang belum pernah ada sebelumnya, sama seperti ilmuwan dan insinyur yang terus mengembangkan teori dan teknologi baru. Selanjutnya terkait kolaborasi dan komunikasi. Dalam pertunjukan tari, dibutuhkan kolaborasi antara penari, koreografer, pemusik, dan tim produksi lainnya. Hal ini serupa dengan sains STEM yang seringkali melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu dan komunikasi yang efektif antara anggota dan tim. Selain itu, terkait matematikanya, itu bisa berkaitan dengan seperti perhitungan langkah-langkah melibatkan penggunaan matematika. Nah, itu tadi teman-teman etnovlog yang sudah saya buat terkait tari angguk yang ada di Grobogan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari etnovlog atau etnoscience yang telah saya buat. Mungkin sekian video yang telah saya buat. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.